Oke. Selamat malam buat semua teman-teman yang sudah hadir. Di sini ada Mbak Dewi Anissa Kisti yang akan berbagi pengalamannya melanjutkan S3 langsung setelah S2 di Amerika. Mungkin saya perlihatkan dulu wajahnya. Oke. Oke. Jadi ini Mbak Dewi, mungkin mau menyapa teman-teman dulu. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Yeni atas kesempatan sharing-sharingnya malam ini. Halo semuanya, di sini ada siapa aja tuh Mbak Ima, ada Gita Andika Swastanto, dan ada Emma ya. Jadi ada Ima, ada Emma. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu ya bergabung di sesi ini. Perkenalan dulu, nama saya Dewi Anissa Kisti. Saat ini saya sedang baru memulai studi S3 di bidang Counselor Education di Universitas Wisconsin-Madison. Untuk latar belakang apa ya, S1 psikologi, S2 masuk ke Rehab and Addiction Counseling. Untuk S3 ini masih di bidang counseling, Counselor Education, judul programnya. Mungkin itu aja dulu perkenalan. Perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yeni udah beri kesempatan ini malam ini. Terima kasih Mbak Dewi waktunya. Tadi mungkin belum disebutkan, di sini juga telah hadir teman-teman yang saat ini sedang menempuh master di beberapa universitas di Amerika yang berencana juga nanti bisa melanjutkan PhD seperti Mbak Dewi. Dan juga sekarang kan kalau misalnya S2 pulang ke Indonesia gitu, peluang kalau misalnya untuk menjadi dosen sekarang kan harus S3 ya. Jadi mungkin kalau pulang dengan S3 amunisinya lebih besar langsung. Jadi lebih mudah harapannya untuk seperti itu. untuk menjadi mencapai yang dicita-citakannya ya. Oke, jadi kita langsung aja ya mempersingkat waktu. Saat ini jam 9 malam di waktu timur dan di Amerika. Kalau di Mbak Dewi di Sentral ya, Sentral Amerika. Jadi jam 8 ya, jam 8 malam. Jam 8. Ya, di sana. Jadi menyapa juga teman-teman di Indonesia. Selamat pagi. Kita mulai aja pertanyaannya. Mungkin sebelumnya Mbak Dewi cerita dulu bagaimana pengalamannya melamar beasiswa Fulbright, apa tantangan yang dihadapi selama proses pendaftaran beasiswa, dan memilih universitasnya. Satu dulu tadi ya, pengalaman apply beasiswa Fulbright ya. Jadi pengalamannya itu cukup panjang ya. Kalau beasiswa Fulbright itu kan seperti Mbak Yeni paham ya. Teman-teman di sini Fulbright semua atau gimana Mbak? Iya, Fulbright semua. Oke. Kan sudah tahu pasti prosesnya panjang ya, setahun gitu. Jadi sebenarnya tantangannya itu ada di lebih kepada menjaga emosi, menjaga stabilitas emosi, dan kalau orang zaman now itu bilangnya kewarasan ya. Sebenarnya itu prosesnya sangat panjang, terus alhamdulillah sih kemarin itu memang rezekinya sekali daftar, alhamdulillah dapet. Bukan berarti saya sombong, tapi karena memang sebelumnya itu kalau dibilang-bilang timeline saya agak unik gitu ya. Dari lulus S1 sampai mau apply beasiswa S2 itu sebenarnya cukup panjang, hampir 10 tahun. Dikarenakan sebenarnya banyak excuse dari diri sendiri itu ya, karena waktu itu sudah menikah, langsung punya anak, lalu sudah bekerja jadi ASN, itu kan dari situ aja udah banyak tantangan ya. Sebenarnya challenge terberat itu sebenarnya bukan dari persaingan ketat beasiswanya juga, itu juga ada, tapi malah challenge terbesar itu dari diri sendiri sih sebenarnya. Untuk menumbuhkan semangat untuk belajar itu kan, apalagi dengan kondisi sudah punya anak, sudah punya kesibukan, itu kan sebenarnya challenge-nya di situ. Sampai akhirnya tahun 2019 akhirnya saya memberanikan diri benar-benar mendaftar beasiswa Fulbright saat itu.
Alhamdulillah akhirnya lolos, lolos administrasi, lolos interview sampai ditetapkan jadi kandidat waktu itu, principal kandidat. Tibalah ada apa itu namanya, tantangan-tantangan berikutnya seperti pemilihan kampus gitu. Sebelum pemilihan kampus ada GRE, TOEFL segala macam. Itu yang sudah kita ketahui bersama cukup memakan waktu dan emosi itu ya. Jadi yes, secara garis besar fluktuatif proses Fulbright itu yang memang membutuhkan determinasi tinggi, itu yang agak challenge buat saya saat itu. Sampai akhirnya memilih kampus pun itu challenge karena kampus yang saya sodorkan juga sepertinya waktu itu nggak ada yang disetujui deh. Kalau nggak salah cuma satu yang disetujui. Jadi kan itu harus cari-cari tahu lagi kan informasinya, profesornya, research fokusnya juga apakah sesuai. Itu akhirnya juga jadi ya udahlah, akhirnya di situ saya mencoba lebih ngalir aja proses. Kalau memang itu yang ditentukan sama IIE dan Aminef, berarti itu sudah yang terbaik buat saya. Saya menganggap seperti itu aja. Sampai akhirnya dapat pengumuman diterima di kampus itu. Tapi shortfall ada dua kampus, tapi yang satu itu shortfall. Saya pikir kalau shortfall itu akan lebih berat bagi saya untuk cover biayanya. Akhirnya saya memilih kampus yang memang menawarkan waktu itu saya jadi TA, saya bisa dapat stipend, kampusnya juga. Sebenarnya dua-duanya shortfall, cuma yang satu ini tidak ada funding, assistantship, yang satu lagi ada. Jadi saya akhirnya memilih yang memberikan assistantship itu. Begitu. Secara garis besar. Iya, jadi selama kuliah gitu kan mengurus keluarga juga, mengurus anak juga, terus TA juga, itu gimana bagi waktunya? Mungkin bisa. Ya, kalau saya ingat-ingat sebenarnya kok bisa ya, saya juga mikir begitu gitu. Karena saat itu 66 kredit total, termasuk tesis, dan juga saya harus mengambil internship. Internshipnya itu juga 20 jam per minggu kalau nggak salah, 20 hours per week, karena internshipnya itu ada minimal jamnya itu 600 jam, 600 jam. Juga assistantship-nya itu 10 jam per minggu dihitung. Jadi kalau dihitung-hitung 30 jam per minggu itu saya harus sisihkan untuk internship dan assistantship. Di luar itu juga ngurus anak, terjemput anak, ya itu ya semuanya diatur waktunya aja sih. Saya nggak tahu bisa ngasih tips atau enggak, tapi saya rasa waktu itu memang hampir jungkir balik rasanya, fisik dan ya emosi juga gitu. Jadi tapi alhamdulillah semuanya aman, terkendali. Walaupun pada akhirnya saya harus lulus lebih lama, Mbak Yeni. Kalau misalnya anak-anak master yang lain di angkatan kita ya, dari tahun 2020 lulusnya itu kan normalnya Mei 2022 ya. Saya ini agak ini dapat extension dari IIE itu sampai bulan Juli. Karena saya baru sidang tesisnya itu bulan Juli. Itu pun setelah selesai sidang tesis bukan berarti saya bisa langsung lulus. Ya biasa kan ada perbaikan gitu ya. Untuk sampai ke repositori itu, sampai bisa terbit di repositori kampus itu baru bulan September kalau nggak salah. September. Jadi ada 3 bulan dari Mei ke September, jadi ada beberapa bulan yang di-extend itu pakai request nggak ke Fulbright? Saya baru tahu juga ini kalau kita bisa extend per bulan gitu. Untuk extend per bulan itu bisa. Karena mereka melihat alasan ya, alasannya kenapa, dan alasan saya waktu itu yang saya berikan adalah memang kuliah saya 66 kredit dan itu berat bagi saya, terus terang, ditambah harus dengan assistantship dan internship, itu berat banget kan. Akhirnya saya mengajukan ya, saya pengen fokus untuk, akhirnya saya bilang tesis saya keteteran gitu, saya pengen menyelesaikan di sini gitu, nggak bisa pulang gitu. Karena mereka kan juga tanya, kenapa kamu nggak
kenapa nggak diselesaikan di Indonesia saja kan gitu kan di disarankan untuk pulang gitu. Disarankan kayak gitu pulang. Saya waktu itu bilang karena memang waktu itu ada satu ujian yang nggak memungkinkan kalau saya balik karena ujiannya online dan saya nggak sanggup jika harus ada perbedaan waktu segala macam, ya itu akhirnya saya berikan alasan itu dan disetujui. Memang nggak langsung disetujui, mereka harus menerima statement langsung dari profesor kita gitu ya, yang menerangkan kondisi saya. Jadi bukan saya yang menerangkan, harus dari si profesor itu yang memberikan statement secara tertulis gitu. Sampai akhirnya itu diurus sebulan sebelum berakhirnya masa DS. Masa DS saya kan berakhir Mei 2022. Jadi sebelum sebulan itu sudah harus masuk berkas sehingga prosesnya lancar gitu. Jadi dalam 1 bulan artinya kalau misalnya ada jeda waktu 1 bulan cukup gitu ya untuk mengurus perpanjangan kalau dibutuhkan gitu ya. Gitu. Terus ketika mau meng-apply ke S3 itu, jadi kan kenapa nggak di universitas yang sama gitu? Bagaimana proses memilih supervisornya, membuat proposal, juga kan perlu rekomendasi dari profesor di S2-nya kan biasanya diminta rekomendasi dari yang mengenal kita gitu. Bagaimana cara bilang ke profesor yang S2, saya mau pindah nih ke universitas yang lain gitu untuk S3-nya mungkin. Gitu. Jadi memang ketika mau apply S3, kita kan pasti udah research ya kampusnya mau apa gitu ya. Dan memang di kampus saya kebetulan nggak ada jurusan itu S3-nya. Jadi saya waktu itu mulai cari-cari itu research lah kampus mana saja dan mereka deadline-nya tutupnya kapan saja, itu sudah saya bikin list. Karena kan kita tahu ya pendaftaran itu untuk intake fall itu biasanya tutup Desember, ada yang bahkan November. Jadi kalau saya mau fall 2022, jadi saya harus submit November atau Desember 2021 ya. Jadi sebelum itu memang udah research kampusnya dan saya untuk reference letter tadi Mbak Yeni bertanya, ya terang-terangan saya bilang ke advisor saya mau lanjut S3, bisakah tolong berikan saya reference letter gitu ya. Mereka sangat senang, mereka justru sangat mendukung karena memang di bidang ini khususnya di bidang rehab counselor education itu memang di Indonesia juga belum banyak ya. Jadi justru mereka mendukung dan nggak ada masalah kan karena memang di kampusnya juga nggak ada, di kampus yang saya sebelumnya itu memang nggak ada juga gitu S3-nya. Jadi ini menarik karena jeda waktunya sebenarnya lagi penambahan lagi di-extend scholarship Fulbright-nya, tetapi malah mau pindah lanjut ke universitas yang lain gitu. Itu komunikasi dengan Fulbright-nya untuk rencana S3-nya gimana? Jadi memang sebenarnya gini, kalau ke Fulbright itu kan masalah ke sponsorship itu ya, yang sponsornya itu ya, visa kita ya. Kalau di kasus saya kemarin itu memang saya nggak mengextend J2 untuk S3 ini Mbak Yeni. J1, sorry. Nggak mengextend J1 visa. Jadi ketika putus di bulan Juli funding saya, itu berarti sudah putus segala pertanggungjawaban Fulbright saya gitu ya. J1 pun saya udah putus. Jadi memang ketika saya mau S3, saya memang lanjut pengen udah visa F aja gitu. Jadi ketika transisi dari S2 ke S3 itu tidak ada minta urus-urusan sama Fulbright, sama IAI udah nggak ada. Jadi udah langsung selesai di funding di bulan Juli, udah saya langsung pulang ke Indonesia, saya urus lagi visa F1. Oh, jadi sempat pulang ke Indonesia itu keluarga juga diboyong dulu ke Indonesia gitu? Iya, benar. Jadi memang sebenarnya ada 2 pilihan. Kalau yang saya tahu dari Fulbrighter sebelumnya itu memang ada mereka lanjut J1 tapi memang nggak bisa pulang ya. Kalau nggak salah begitu deh. Kalau mau pulang tapi yang penting sudah urus dulu tuh visa J1-nya bukan extension ya.
pindah sponsorship dari IAI ke kampus. Tujuan itu kan di kampus itu kan kalau mau lanjut ya itu kan peran IAI di situ tuh ada. Sebenarnya ada 2 pilihan, mau seperti itu lanjut J1-nya atau F1 gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pulang gitu, nggak pulang ke Indonesia karena kan bawa keluarga lagi gitu kan, jadi memang kan benar-benar kalau Mbak Dewi dibiayai Fulbright kan untuk pulang karena memang pulang terakhir gitu dianggap sama Fulbright kan, katanya dibiayai, tapi keluarganya kan diboyong dulu dengan biaya sendiri kan, pulang lagi, habis itu balik lagi gitu kan dalam waktu yang sangat singkat, berapa bulan jadinya jedanya. Untuk masuk lagi setelah selesai September di S2 itu berapa bulan masuk lagi itu? Saya itu masuk Pulang ke jedanya Indonesia mungkin sekitar 1,5 bulan ya jedanya ada. Pulang ke Indonesia cuma 1,5 bulan, udah cuma untuk urus visa F1 gitu, balik lagi gitu ya. Jadi kalau memang kita mau lanjut dengan nggak bisa ya, kalau misalnya visanya tetap J1 selama di universitas yang dengan sponsor universitas itu. Bisa atau tidak ya pertanyaannya? Kalau setahu Mbak Dewi. Setahu saya bisa. Karena ada teman kita juga yang saya tahu kami sempat cerita-cerita sharing nih mau persiapan S3 lanjut dari S2 itu dia langsung tetap lanjut di J1-nya. Langsung lanjut S1 J1-nya tapi J1 dengan tetap setiap tahun extend dengan Fulbright lagi gitu ya. Kalau misalnya tetap. Itu agak informasinya yang saya dapat kurang lengkap ya. Kalau itu bagaimana? Karena kalau nggak salah sih ya, tapi saya nggak bisa menjamin ini benar atau enggak. Kalau F1, iya Mbak Dewi gimana? Tetap dapatnya itu kalau nggak salah masa DS 2019-nya itu nggak 1 tahun 2 tahun. Kalau nggak salah ya terakhir saya komunikasi dengan rekan kita itu kalau nggak salah sih tetap sesuai studi selesainya gitu. Nggak seperti kita yang Fulbright yang setiap tahun renewal gitu ya. Tapi itu saya kurang paham. Jangan iya. Nanti kan artinya kan untuk kita bawa keluarga kan kita harus tunjukkan bank statement kalau 3 tahun langsung gitu kan, mungkin agak beda lagi gitu kan, pengaruhnya ke situ gitu kan kalau. Dan itu juga tricky Mbak Yeni, tergantung kampus karena ada beberapa teman yang mengalami hal yang beda ketika dia mau extend visanya itu, kampus di A itu kampusnya dia itu pengennya funding kalau S3-nya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya sesuai itu fundingnya, ditunjukkan bank statement-nya. Tapi ada teman yang lain enggak, hanya setahun saja. Jadi itu lagi tuh trikinya tergantung kampusnya bagaimana kebijakannya Mbak Yeni. Ini teman-teman di sini kalau mau nanya langsung boleh, tapi kalau mau post pertanyaannya di chat silahkan ya, kalau ada pertanyaan mau diposting di chat. Jadi kita bisa langsung diskusiin mungkin kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan juga. Jadi sekarang kalau Mbak Dewi visanya langsung 3 tahun gitu ya, nggak ada harus perpanjangan kayak kita dulu. Ya kalau F1 saya pertimbangannya itu lebih mudah di masalah funding. Visa yang saya dapat tuh langsung 5 tahun kalau nggak salah ya. 5 tahun. Untuk masalah funding itu, ini kalau mau masuk ke ranah funding bisa kita bahas nih. Tapi kalau untuk masalah visa dulu ya, visa F1 itu salah satu perbedaannya dengan J1 yaitu tadi ya, visanya lebih panjang sesuai dengan maksimal 5 tahun, nggak yang bertahun-tahun gitu. Terus apa tadi pertanyaannya? Oh itu ada yang. Iya, mungkin Mbak Ima mau bertanya, silahkan Mbak Ima dihidupkan aja. Iya, untuk dependent yang F1 itu apakah bisa bekerja juga nantinya kalau misalnya kita bawa ke US atau menempuh pendidikan juga begitu?
Iya, itu sih balik lagi ya. Kalau kita sudah punya pasangan, salah satu pertimbangan untuk mempertahankan visa J adalah pasangan itu bisa bekerja dan bisa kuliah ya. Kalau untuk F2 sayangnya memang nggak bisa bekerja. Dan kuliah pun harus apply F1 berarti ya. F2 itu kalau nggak salah hanya sampai SMA ya Mbak Yeni ya misalnya. Jadi kalau untuk masalah itu balik lagi ke kebutuhan pribadi masing-masing. Kalau dirasa memang pasangannya pengen kerja atau pengen kuliah, lebih baik mempertahankan visa J itu. Berarti alternatifnya hanya ini ya Mbak, apa melanjutkan S3 dengan menggunakan yang beasiswa tadi, bukan dari kampus begitu, assistantship dari kampus. Iya, kalau memang ingin tujuannya ke situ, ya sebaiknya pertahankan visa J itu. Karena itu banyak yang akhirnya dipilih oleh teman-teman yang lain yang memang sudah berkeluarga. Mereka prefer stay di J. Karena pertimbangan itu tadi. Tapi kalau Mbak ini sendiri, Mbak Dewi sendiri, preference-nya untuk F itu biar bisa extend 5 tahun sekalian gitu ya? Jadi nggak perlu di-extend setiap tahun gitu ya, tadi Mbak Dewinya. Iya, lebih pertimbangannya ke situ. Dan juga waktu itu saya sudah sangat, ini ya Mbak Yeni dan teman-teman semuanya, kondisinya sangat burn out kali ya, karena sudah haruslah ngurus tesis, waktu itu belum selesai, terus ngurus admission juga ya. Itu kan untuk memulai S3 juga harus ada yang diurus. Terus juga mengurus keluarga. Dan saya rasa waktu itu saya nggak bisa kalau harus berurusan lagi dengan IIE yang akan menyita waktu. Jadi waktu itu saya ya sudah yang paling mudah aja lah. Yang paling mudah memang karena saya pikir kan S3 ini akan waktunya akan sangat panjang. Kalau saya memang waktu itu berencana pengen pulang gitu aja. Pengen pulang dulu sebelum memulai sesuatu yang baru lagi gitu. Biar lebih refresh. Jadi kalau emang mau pulang ya pilihannya saat itu visa F gitu. Ya balik lagi sih ke pertimbangannya ya. Kalau memang bisa mengatur waktu dan dari jauh-jauh hari sebelum masa DS-nya kita berakhir, bisa langsung approach nih ke advisor IIE-nya, saya mau perpanjang nih, dan sudah jelas fundingnya dari mana, sudah dapat funding letter dari kampus gitu ya, langsung diurus aja. Jadi lebih baik, lebih cepat, lebih baik gitu. Sebelum ada serangan-serangan kesibukan yang lain. Ini ada pertanyaan juga dari Gita, kalau dari Dika ya, dari Dika, kalau misalnya pernah dengar nggak kalau misalnya ganti dari J1 ke F1 itu untuk lanjut S3 tanpa harus pulang ke Indonesia, bisa nggak perpanjangan visa yang dilakukan di sini gitu? Waktu itu saya juga bertanya tuh, bisa nggak ya kalau seperti itu. Saya ngobrol-ngobrol sama, tapi dari negara lain ya, mereka menyarankan bisa kok gitu, nggak perlu pulang gitu. Terus saya baca-baca website, memang nggak ada yang bilang secara eksplisit harus kembali. Saya pernah baca di website resminya kalau nggak salah ya, bisa sebenarnya. Cuma yaitu prosesnya mungkin tidak akan semudah kalau kita apply di negara sendiri. Karena pertimbangan mereka untuk memberikan visa di negara di sini gitu di Amerika pasti lebih banyak hal yang tidak kita ketahui lah intinya itu. Kalau dibilang informasi secara jelas ya saya sendiri belum jelas, tapi saya pernah baca itu sebenarnya bisa, dan hasil diskusi pembicaraan dengan teman-teman negara lain itu sebenarnya pun bisa. Jadi ada tapi untuk caranya saya kurang tahu. Gitu. Karena kalau di sini ngurusnya kemana ya kalau ngurus perpanjangan visa itu? Pertanyaan yang bagus Mbak Yeni. Itu ada websitenya apa ya Mbak Yeni ya? Ya kalau di Indonesia kita ke embassy-nya Amerika. Iya. Nah itu tadi Mbak Yeni akhirnya itu kebingungan itu kan itu emosional cost-nya besar ya. Saya harus cari tahu lagi gitu.
Ya sudahlah, daripada saya bingung, akhirnya keteteran semua, saya ambil jalan yang paling jelas, paling mudah, yang bisa saya lakukan udah itu. Jadi kalau teman-teman punya waktu luang, bisa di browsing. Mohon maaf kalau memang keterbatasan saya nggak bisa memberikan informasi ini. Setahu saya, hal itu sebenarnya bisa, tapi untuk caranya, saya kurang tahu pastinya bagaimana. Gitu. Iya, oke. Terus, Sama-sama. Terus, jadi untuk perpanjangan visa keluarga yang 5 tahun F1, khususnya untuk bawa keluarga gitu kan. Misalnya kita sebagai J1 membawa J2 itu dependents kan kita harus menunjukkan bank statement gitu yang sekian untuk per tahun kan, hitungnya sesuai dengan DS kita. Tapi kalau misalnya kita langsung perpanjang F1 itu sampai 5 tahun, nah itu gimana? Jumlahnya apakah kali 5 dari yang sebelumnya? Jadi kalau untuk itu, nanti kan setelah kita dapat acceptance letter ya, kita juga akan terima funding letter ya Mbak ya. Funding yang akan kita dapatkan selama setahun. Dan itu sangat membantu tuh, karena jadi kita nggak perlu mempersiapkan bank statement yang dengan jumlah yang banyak. Alhamdulillahnya kalau F1 itu tidak perlu menunjukkan selama 5 tahun. Cukup setahun saja kita. Jadi kalau saya kemarin ya, saya kasih funding letter dari kampus, berapa, kekurangannya berapa, itu saya hitung, lalu saya kasih bank statement pribadi saya. Bank statementnya juga nggak yang ribet ya, sepertinya kalau Amerika ini cukup simpel mereka, yang penting ada nama kita di account itu, jumlah uang berapa, dan itu kan Bank Indonesia saya, dan kita lampirkan juga saja mata uang kerensinya itu ya, kerensinya berapa, udah saya submit dalam satu dokumen yang sesuai dengan jumlah yang mereka minta gitu. Kayak gitu. Jadi cukup setahun saja. Jadi kalau visa F1 itu benar-benar kita ngurusnya ke embassy, apply-nya, wawancaranya tuh benar-benar sendiri gitu ya lagi? Iya, benar. Jadi kalau untuk dulu J1, khususnya J1 Fulbright itu kan semua diurus ya, sampai untuk biaya servisnya juga gitu ya. Kalau F1 ini dari Amerika ini saya sudah persiapkan tuh ya, yang kita mengisi DS 160 itu isi sendiri, terus bayar aplikasi visanya bayar sendiri, berarti kan dikali jumlah dependents juga ya yang mau dibawa berapa, itu kita semua persiapkan. Jadi dari Amerika sebelum pulang sudah saya siapkan tuh semuanya, dokumennya, karena semua serba online kan mudah ya. Sampai akhirnya kita dapat jadwal wawancara, itu juga udah saya siapkan enggak, jadi gini. Untuk visa itu F1 saya salah deh. Saya belum dapat jadwal interview visa itu karena terkendala paspor saya waktu itu mau expired. Sudah expired malah kalau nggak salah. Jadi saya harus kembali ke Indonesia untuk daftar lagi itu ya, paspor segala macam. Baru ketika sudah dapat paspor, barulah akhirnya bisa mengajukan interviewnya. Nah itu semua prosesnya satu-satu kita semua yang lakukan sendiri. Dan juga perbedaan dari visa F1 dan J1, kalau nggak salah F1 itu ada namanya apa ya, semacam segregate fee gitu ya, khusus untuk F1-nya aja gitu. Itu ada juga tambahan sekitar $200 itu. Yang J1 tuh nggak perlu, tapi itu bedanya ada salah satunya. Untuk waktu aplikasi visa ke embasinya gitu ada tambahan $200 gitu. Iya, benar. Ada. Apa sih ya namanya ya? Tapi F2-nya itu nggak perlu sih. Kalau nggak salah Oke, jadi visa malah harus apply sendiri, tapi
ya bisa langsung 5 tahun mungkin ya itu pertimbangannya tadi ya. Jadi proses yang dilalui sampai mendaftar ke universitasnya itu bagaimana? Misalnya kenapa bisa sampai memilih Wisconsin University, the University of Wisconsin ya, Madison ya? Iya, kalau untuk pilihan karena melihat program yang tersedia dan juga melihat profesornya, penelitiannya, apakah sesuai dengan yang saya minati. Sebenarnya 2 hal itu sih yang akhirnya saya memilih kampus ini. Dan juga sebenarnya saya sudah sangat suka sama kotanya. Jadi dulu waktu S2 sebenarnya memang sudah apply ini, cuma ditolak, Mbak. Gitu ya. Oh, udah pernah ke situ dari juga ya, main waktu S2-nya udah pernah main ke situ juga. Sudah pernah main ke situ, sudah apply ditolak gitu. Jadi rasanya masih ada sesuatu yang belum didapat gitu, nggak pulang dulu deh ya. Iya, ada faktor emosional. Emosionalnya ya, pingin ke Madison ya. Oke. Itu pertimbangannya. Jadi waktu itu memang kan kalau dari prosesnya deadline-nya itu kalau di kampus ini bervariatif ya programnya, ada yang dari Desember, ada yang Januari. Program yang saya ini deadline-nya 1 Januari waktu itu memang. Jadi memang tuh di sela-sela semester fall 2021 itu saya udah siapin tuh kan ya. Sampai saya juga akhirnya tes GRE lagi, Mbak Yeni, pengen ngetes nih apakah GRE saya bertambah gitu. Ternyata tidak. Terus tapi kan kalau requirement dari Fulbright sendiri kan kalau selesai S2 itu harus balik 2 tahun gitu. Jadi bagaimana cara Mbak Dewi melobi atau meminta izin gitu untuk langsung lanjut gitu? Ini sebenarnya ada misinformasi, kayak kalau saya rasa ya 2 tahun itu sebenarnya akan tetap ada di saya juga, Mbak. Saya masih ada utang nih 2 tahun, tapi dikurangin kemarin kan 1,5 bulan, terus sebelumnya juga pernah pulang 1 bulan itu. Jadi setiap kita pulang ke Indonesia, gitu. 2 tahun itu akan dikurangi. I see. Dan selama yang saya apply itu adalah visa pelajar ya, F gitu, 2 tahun itu tidak akan menghalangi visa saya di-approve atau enggak, visa pelajar kita di-approve atau enggak. Yang akan menjadi pertimbangan tuh kalau kita mau apply visa kerja. Gitu. Jadi sebelum 2 tahun kita nggak bisa apply visa kerja ke Amerika. Itu jadi kan sebenarnya tujuan 2 tahun itu untuk itu kan, agar ya pulang kembali dulu, mengaplikasikan dulu ilmu kita yang sudah kita pelajari ke bangsa dan negara, baru akhirnya bisa setelah 2 tahun itu. Sebenarnya kan tujuannya itu. Tapi itu tidak berlaku kalau saya mau apply F1. Gitu. Bisa. Mau apply F1? F1. Nanti kalau saya udah selesai F, tetap ada utang 2 tahun itu. Kalau saya kembali ini tetap dihitung 2 tahun itu. Masih ada utang saya gitu. Tapi setelah S3 ini, kita kan tetap bisa bekerja dulu kan? Kalau jatahnya misalnya saya selesai S3 ini kan bisa dulu bekerja di sini 3 tahun ya? Atau 2 tahun gitu setelah selesai kan? Kayak program, kalau master, kalau kerja dulu kan bisa 1 tahun kerja kan dulu setelah master. Jadi kalau Mbak Dewi nanti begitu selesai S3 mau kerja dulu 2 tahun, artinya bisa ya dulu kan? Kalau OPT itu sebenarnya kan masih visa perpanjangan visa F ya kalau nggak salah, atau visa J ya Mbak ya? Bukan visa kerja, itu visa H ya? Atau visa apa sih? Saya kurang paham. Kalau itu artinya Mbak Dewi masih langsung lanjut dengan visa pelajarnya untuk bekerja gitu ya? Masih bisa lanjut ya? Oke, menarik sekali. Jadi baru tahu juga kalau misalnya karena memang teman-teman yang sudah pulang itu tahunya harus pulang dulu, cuma boleh ada kesempatan 1 tahun untuk kerja yang bisa, yang tadi OPT ya? OPT. Bekerja, habis itu harus pulang dulu, baru bisa lanjut S3. Ternyata kalau misalnya apply visa
F1 atau misalnya langsung ya lanjut dengan J1. Mungkin kalau misalnya teman-teman kita yang dulu Mas Rian ya sama Mas Afriza langsung lanjut gitu ya, tanpa pulang Iya. juga langsung. Saya juga pernah nanya-nanya sih sama Kak Rian Zipta ya. Memang dia lanjut J. J1 sampai sekarang ini dia masih lanjut J1. Waktu itu cuma kontak-kontak aja sih. Nggak nanya lebih lanjut seperti apa. Kalau misalnya pulang ya itu konsekuensinya gini, kalau mau pulang boleh, tapi udah perpanjangan ekstensi itu udah harus kelar dulu gitu, udah beres dulu baru pulang. Kalau kita pulang sebelum perpanjangan J, otomatis kita harus ubah visa yang lain gitu. Atau ya gitu. Jadi dia harus pulang. Ini saya jadi kepikir begini, karena bisa jadi saya pulang gitu karena saya sekolahnya udah selesai. Kalau anak saya bisa lanjut di sini, kan tahun ini udah kuliah dia nih. Tahun ini dia kuliah, dia tinggal dengan visa J2. Ketika saya pulang, dia lanjut visa J2-nya, bagaimana itu? Harus ke Fulbright mungkin ya? Nggak bisa ya, mungkin dia harus rubah ke F1. Setahu saya ya, bisa dicek lagi sih nanti sama orang AI-nya. Kalau J2 itu nggak bisa stay kalau nggak ada J1 kalau nggak salah. Jadi bahkan dia harus sebenarnya peraturan yang sangat ketatnya ya sebenarnya kalau yang saya baca ada di poin mana ya saya baca itu. Kalau J1-nya nggak di Amerika, J2-nya tuh sebenarnya nggak boleh stay di Amerika. Kan kadang misalnya ada nih kita penelitian dulu, pulang dulu, terus keluarga kita daripada kita boyong rame-rame ya tetap di Amerika. Kan masih ada yang seperti itu. Sebenarnya kalau ikut peraturan yang saya baca itu memang sebenarnya nggak boleh. J2 itu nggak boleh stay di Amerika kalau nggak ada J1. Gitu. I see. Jadi itu hati-hatinya di situlah. Kehati-hatiannya. Mungkin kalau kurang dari 1 bulan pulang mungkin masih dianggap visit gitu ya, bukan pulang gitu ya. Tapi kalau lebih lama mungkin harus dibawa pulang, artinya seperti itu, atau harus ganti visa ya. Saya ini berarti sama 2 anak ya? Sama 2 anak. Iya. 2. Iya sih memang kalau lebih enak kan SMA di Amerika itu kita udah bisa ngambil kredit yang bisa kita pakai di kuliah ya Mbak ya kalau nggak salah. Iya. Jadi nanti kuliahnya lebih sebentar singkat, karena sudah ngambil sebentar. kredit. Iya. Nah itu memang sih salah satu keuntungannya kalau udah SMA di sini S1-nya lebih mudah ya. Tapi itu ya visa bisa dilihat lagi mungkin apa yang bisa dia ubah ke visa apa gitu kan. Pasti dia jadi pemegang visa utamanya kan ya. Kalau misalnya dia menjadi pemegang visa F1, di mana urusnya? Apakah memang harus pulang? Mungkin memang harus pulang ya. Itu yang tapi ya mungkin bisa di sini nanti artinya kita cari tahu mungkin lagi bisa. Itu. Mungkin bisa, tapi harus dicari dulu jalannya. Oke. Jadi mungkin itu ada lagi pertanyaan teman-teman di sini? Sudah cukup jelas mungkin? Ya, Mbak Ima masih ada pertanyaan? Silakan. Iya Mbak, mau tanya soal yang GRE sama ini Mbak, apa transfer credits. Kan tadi S2-nya dari kampus yang berbeda lalu melanjutkan ke kampus lain begitu. Apakah ada transfer credits dari S2-nya? Terus yang kedua, untuk GRE sendiri itu apakah masih dibutuhkan untuk lulusan Amerika begitu? Terima kasih Mbak. Oke, ini pertanyaannya menarik nih, bagus banget. Jadi kalau untuk GRE, sebenarnya dari teman-teman nih kan kemarin sudah take GRE ya, dari Fulbright itu. Sebenarnya masa berlakunya kan 5 tahun. Itu sebenarnya bisa dipakai. Cuma saya kurang paham tuh untuk perizinan dari Aminef, karena kan akunnya akun Aminef ya kalau nggak salah ya kita ya, ambil GRE segala macam. Nah itu yang sebenarnya agak butuh administrasi lagi, tanya ke orang Aminef. Nah, untuk dibutuhkan atau enggak, sepertinya itu memang dibutuhkan ya, walaupun kita sudah studi Amerika.
yang tidak perlu dibutuhkan lagi kalau kita sudah pegang degree dari Amerika itu adalah TOEFL. TOEFL itu saya udah nggak dibutuhkan, nggak bisa di waive ya, karena saya menunjukkan transkrip kalau saya sudah kuliah di S2 di Amerika. Tapi kalau untuk GRE mereka masih minta di kampus sini masih minta di University of Wisconsin Madison. Nanti bisa dicek lagi, ditanya lagi, karena setiap kampus punya kebijakan yang berbeda, tentunya silakan ditanya lagi. Untuk transfer kredit, ketika kita sebelum ambil course itu kan kita ketemu sama advisor kita ya. Nah, nanti kalau masih bidangnya masih inline, kayak saya kan bidangnya masih berkelanjutan. Mereka bisa tuh transfer kredit dari master saya. Yang diminta dari mereka adalah transkrip, nilai, sama silabus. Jadi kalau memang bisa itu silabus semua dari mata kuliah selanjutnya itu udah dirapihkan tuh. Jadi ketika dibutuhkan ada. Karena mereka akan tanya itu. Karena mereka pengen memastikan ini nama mata kuliahnya sama, tapi pembelajarannya sama enggak gitu. Mereka nanti dari situ kalau misalnya oke, kayak saya kemarin itu, oh ya nih kamu sudah ngambil ini nih, kamu nggak perlu ngambil lagi nih kayaknya, kamu bisa ngurangin. Kalau nggak salah saya lumayan deh, dia ngurangin 3 courses nih kalau nggak salah. 3 atau berapa ya. Jadi itu nggak perlu lagi, itu bisa dibicarakan sama advisornya. Untuk S3 ini berapa kredit yang harus diambil lagi? Kalau saya itu kalau nggak salah ya 90 katanya kalau nggak salah. 90. Lebih Kalau nggak banyak. salah ya Mbak. Banyak banget ya. Karena gini, karena kalau saya mungkin nggak nyampe 90 ya Mbak. Karena gini, kalau saya hitung setiap semester ini saya ngambil 12. Saya ngambil 12 kredit. Ada bahkan teman saya yang dia bidangnya pindah ya, nggak dari bidang yang sama, dia ngambil 15 kredit. Itu untuk track kelulusan jadi sudah, kalau di program saya ini sudah ada track mau lulus berapa tahun gitu loh. Jadi kalau kamu mau lulus gini, kamu ngambil mata kuliah harus gini. Nah, berarti kalau itu pun sama juga saya masih ngambil kelas. Katakan 6 kali 12 berapa Mbak? 72. 72 minimal ada Mbak kayaknya. Banyak banget ya. Saya harus cek dulu sama handbook saya kayaknya. Pasti ada gradasi handbooknya sampai 72, mungkin berapa yang wajib. Dan itu sudah ada pengurangan 12 kredit artinya yang sudah bisa ditransfer dari mata kuliah S2 yang bisa diakui artinya 60 kredit tinggalnya ya. 3 tahun juga 60 kredit. Kemungkinan begitu ya. 3 tahun. Jadi semester ini TA juga. TA. Ya, jadi saya jelasin dulu funding dari saya ini adalah funding assistantship dari kampus. Saya harus kerja jadi teaching assistant itu 20 jam seminggu. Ini agak beda kalau funding teman-teman itu adalah RA ya Mbak ya. Kalau RA itu mungkin fundingnya dari profesor itu langsung ya, di lab ya. Kalau saya enggak, funding dari kampus gitu. Jadi selain harus ngambil 12 kredit semester ini, TA saya juga 20 jam. 20 jam itu tergantung mereka tuh pembagiannya kan ya. Saya dikasih 4 kelas. 4 kelas. Pembagiannya itu adalah 6 kredit. Yang kelas terakhir, yang kelas keempat itu 2 kredit. Jadi 6, 2. Itu jadi kayak gitu assistantship-nya. Tapi ini balik lagi ke program masing-masing, karena kalau program saya yang saya lihat, mereka memang mempersiapkan doctoral student-nya ini untuk menjadi pengajar fakultis. Jadi memang dari semester pertama setiap doctoral student yang masuk itu pasti dapat TA. Pasti dapat TA. Ada sih satu dia orang Amerika sini, dia dapat fellowship. Kalau fellowship itu international student, fellowship dari kampus kalau nggak salah nggak bisa ya, hanya untuk warga
Amerika gitu. Ya itu. Jadi ngambil assistantship-nya 20 jam per minggu, dan assistantship itu kalau nggak salah hanya untuk semester full ya Mbak ya. Summer itu kita nggak dihitung kan. Summer itu kita nggak dapat funding. Gitu. Summer nggak dapat funding, tapi per bulan yang didapat dari kampusnya kan bisa ditutupi untuk summernya, seperti itu ya biasanya kalau TA. Ya, Mbak, bisa ya? seperti itu harap. Dan juga kalau nggak salah saya sempat ngobrol sama advisor, nanti summer itu memang sudah diminta untuk pegang kelas sendiri dan akan dibayar. Jadi beda di luar biaya asistensi. Tapi itu saya masih karena belum ngobrol lagi jelasnya akan seperti apa, tapi gambarannya summer itu nggak dihitung aja pokoknya. Iya. Kalau teman-teman di sini begitu juga. Kalau teman-teman saya yang TA, kalau di tempat saya kebetulan TA dan RE itu ada dari departemen gitu. Ada yang kebagian tugas RE, ada yang kebagian tugas TA gitu kan. Yang dua-duanya itu selama summer mereka nggak ada, tapi bisa jadi supervisornya ngajak mereka kolaborasi untuk TA dan RE untuk kelas-kelas yang lain. Mungkin nanti Mbak Dewinya kan mungkin seperti itu. bisa ada ya funding itu ya. Mudah-mudahan ada, karena memang ya berat juga ya Mbak ya. Kalau summer itu nggak dapat kan ada sekitar 4 bulan ya, hampir 4 bulan. 4 bulan. Tapi kan sekarang per bulannya kan ada kelebihan juga yang bisa mungkin disimpan. Kalau hemat, gantung cara pemakaian. Iya benar harus dihitung-hitung ya intinya. Harus iya. Terus satu sih yang pengen saya sampaikan juga Mbak, mungkin bisa jadi informasi berguna juga, asuransi. Kalau beda lagi nih, balik lagi ya, coba cek lagi ke kampusnya masing-masing. Kalau di sini alhamdulillah mereka lumayan generous untuk masalah asuransi. Jadi kami ini nggak boleh apply asuransi untuk para TA ini, ARA ini dapat full coverage dengan harga yang murah, nggak perlu kita apply asuransi student itu loh yang harganya sangat mahal itu. 1.000 sekian ya kalau student ya per semester. Kalau di sini student plus family itu kalau nggak salah saya pernah lihat 1 tahunnya itu 2 semester maksudnya 10.000 ada Mbak. 10.000. Ya, mungkin 1.000. Iya mungkin hampir 1.000-an lebih ya jatuhnya per bulan gitu ya. Mahal sekali sih kalau di sini itu. Kalau asuransi itu memang mahal banget. Tapi kalau kita jadi assistantship itu dari stipend yang kita terima ya, dari gaji yang kita terima itu kita boleh apply asuransi dengan harga yang murah. Menurut saya itu cukup murah sih. Karena setiap payroll itu untuk single itu hanya dipotong $30 untuk asuransi. Jadi sebulan itu sebulan itu hanya $60 untuk yang single. Sebulan $60 untuk single. Kalau untuk berkeluarga, kalau saya itu dipotong $120. Jadi berkeluarga itu setiap payroll, setiap dapat stipend itu dipotong $60. Kalau yang kita ambil asuransi keluarga. Asuransi keluarganya $160. Oke. $60. 60 kalau 1 bulan jadinya 120 karena dua kali gaji kan, 2 kali payroll. Jadi Mbak Dewi dengan 1 orang anak ya di sana? Dua orang anak. Suami nggak ikut? Nggak ikut. Jadi 2 orang anak beberapa orang tetap dihitung family gitu, family plan ya. Kalau nggak salah saya lihat ada plus 1 children atau family. Jadi mau anaknya 2, 3 atau lebih itu masuknya family. Tapi kalau anaknya hanya 1, kayaknya nggak ada deh. Iya, kayaknya cuma ada pilihan single atau family. Jadi kalau anaknya 1 ya
Rugi-rugi Ya juga ya. itulah, rugi. Aduh, nanti Jadi harus lebih baik tambah anak banyak kecil sekali. Ya. Iya, kayaknya di sini sering seperti itu sih family plan gitu. Kalau misalnya mau pakai fitness gitu kan gitu, mau anaknya 5, mau anaknya 2, biayanya sama Iya, gitu. Karena mungkin rata-rata nggak banyak anaknya, iya. jarang-jarang. Pintar mereka ya. Family plan jadi programnya. Gitu. Ya, jadi asuransi itu kenapa saya bahas di sini karena nggak semua kampus Mbak assistantship itu boleh apply asuransi ini. Ini kan hitungannya kayak asuransi pegawainya ya, kayak asuransi pegawai kan, dan itu mahal kan sebenarnya, mahal. Dan jadinya kita nggak perlu apply asuransi student yang harganya sangat gila-gilaan itu untuk international student. Jadi sangat membantu sih kebijakan dari kampus ini itu sangat membantu para asisten ini. Asistensi, Karena di kampus yang kakak saya itu kan di Florida State University. Saya tanya ke kakak saya, dia juga nggak dapat asuransi gitu. Jadi di Wave sih asuransi dari student mereka nggak perlu, tapi mereka nggak dapat apa ya, nggak bisa, dia nggak dapat bisa untuk apply itu asuransi yang asuransi yang seperti iya. untuk staff yang coverage-nya semua gitu ya, di cover. Iya. Ada dan juga nih Mbak Yeni ya, kalau saya boleh sharing-sharing dari teman-teman yang lain yang saya tahu, di beberapa kampus itu malah saya sebut aja deh mereknya, kampus University of Minnesota Twin Cities itu ya, itu bahkan J2 yang ikut harus ada asuransi. Asuransi di kampus dari gitu. Kampus, iya. Sebenarnya nggak mesti dari kampus, tapi apa harus dari kampus ya? Enggak sih, nggak mesti dari kampus kalau nggak salah ya. Tapi kalau dia gitu, mereka minta sampai diminta buktinya, gitu. Jadi itu kan kadang beda-beda setiap kampus bagaimana. Ya alhamdulillah rezekinya di sini ya itu. Seenggaknya nggak mahal-mahal amat lah ya mikirin asuransi itu yang harganya. Ya, tapi memang karena dipotong dari payroll juga, jadi nggak terasa banget juga harus membayar setiap bulan jadinya. Cuma summer belum dilalui ya, summernya. Summer belum tahu nih ya. Jadi masih fresh. Iya. Oke. Sekarang mungkin kita cukupkan, teman-teman semua sudah ini nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih sekali Mbak Dewi, waktunya capek sekali kayaknya hari ini sampai jam 9 malam belum pulang. Ya, masih ada Mbak Emma mau nanya. Oke, silakan Mbak Emma. Halo, selamat malam Mbak Dewi. Selamat malam Mbak Emma. Ya, saya ada pertanyaan. Tadi kan Mbak Dewi berbicara tentang transfer SKS ya, dari S2 ke S3. Nah itu, saya penasaran apakah ada mata kuliah yang levelnya setingkat untuk master yang bisa ditransfer ke S3 atau emang harus yang PhD level courses aja yang bisa ditransfer ke S3? Kalau ya itu, jadi kalau misalnya, kalau saya rasa di S3 itu, ini coba Mbak Yeni koreksi kalau saya salah ya. Sebenarnya kan mereka itu bisa dari S1 langsung ke S3 ya? Bisa karena. Jadi keuntungannya kalau saya udah ambil master yang inline dengan program S3 mereka, itu bisa diambil walaupun itu master level ya. Master level gitu. Itu bisa dikomunikasikan lah sama si advisernya, dinegosiasi. Ini saya udah ngambil master ini silabusnya nih, tolong kalau emang bisa kenapa saya harus ngambil lagi gitu. Itu sih sebenarnya. Iya, maaf. Kalau pengalaman saya memang iya, karena kita kan graduate kelas gitu kan, biasanya memang digabungkan antara kelasnya master sama PhD gitu. Jadi ya sama-sama 4 SKS gitu per mata kuliah kan. Jadi selama yang undergrad kan ambilnya untuk, kalau misalnya ambil di capstone-nya bisa ada mata kuliah yang sama dengan kita, tapi mereka kan 3 SKS gitu. 3 kredit gitu kan. Kalau
kita kan tetap yang graduate itu master dan PhD 4 kredit. Jadi kalau memang mata kuliahnya sama dan dibutuhkan untuk jurusan itu, sepertinya bisa tetap nggak harus untuk mata kuliah PhD gitu. Ada mata kuliah graduate aja. Bahkan sepertinya kalau advisernya cukup baik ya, cukup mau menerima. Ada teman saya, dia dari Turki, itu bahkan dia nggak ngambil mata kuliah yang kami cohortsnya nih ambil, karena memang dia sudah ambil, kalau dia kasusnya beda sih, dia sudah pernah ambil S3 di Turki, mungkin ada mata kuliah yang sama, ditransfer pun boleh, walaupun nggak beda negara itu. Tapi itu lagi, balik lagi ke advisor kita yang Mbak Yani ya, balik lagi ke dia. Kalau kita disuruh tetap ngambil ya, mau gimana lagi. Tapi ya mungkin dari departemennya juga kayaknya masih bisa dibicarakan kayak Mbak, pengalaman Mbak Lala yang pernah di-share juga, dia mata kuliahnya harus, karena dia sastra ya, harus mengambil satu mata kuliah bahasa asing. Kebetulan dia pernah ambil masternya di Jepang, jadi sastra Jepang yang dia ambil waktu di Jepang dianggap sebagai bahasa asing yang pernah dia ambil. Jadi di sini dia nggak perlu ambil lagi sampai dia bisa selesai dalam 3 tahun kan. Insya Allah nih mau selesai dalam 3 tahun bisa selesai PhD-nya. Gitu. Padahal ya negara lain. Jadi kalau memang itu sesuai dengan persyaratan departemen bisa kita ajukan ya Mbak ya. Mungkin kalau departemennya setuju juga gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih mengenai asuransi yang tadi dijelaskan di awal. Diberitahu nggak oleh kampus kalau sebelum apply F1? Diberitahu bagaimana ini? Maksudnya diberitahu oleh pemberi beasiswa, oleh kampusnya kalau akan diberikan asuransi gitu ya Mbak Ima? Iya, maksudnya gitu. Kan tadi ada pilihan yang mahal, ada pilihan yang lebih ini terjangkau gitu. Apa itu diminta di awal untuk membeli asuransi seperti yang Fulbright dulu kayaknya gitu Mbak. Jadi Fulbright itu meminta yang berangkat itu untuk membeli asuransi sebagian orang yang masih belum tercover sama asuransi kampus kalau nggak salah. Jadi kalau waktu dapat funding letter dari departemen saya itu, silakan Mbak Gita, semoga perjalanannya aman, selamat, lancar. Jadi kalau untuk funding letter yang saya dapat, saya di situ sudah dikasih tahu sebenarnya selain dapat stipend sekian, terus tuition waive sekian, asisten ini ya, kamu juga diberikan nih kesempatan untuk dapetin asuransi dengan jumlah total sekian. Jadi dari awal sudah dikasih tahu kalau kita bakal dapat kemudahan itu. Pertanyaannya itu nggak sih sebenarnya? Iya Mbak. Iya, jadi sudah dikasih tahu di funding letter itu semua total yang akan kita dapatkan, termasuk asuransi yang boleh kita apply, sudah jelas totalnya berapa. Udah. Jadi nanti kan waktu ini kan ngaruh lagi yang ke permintaan funding dari kampus kan, karena kan dari funding dari kampus kan mereka juga meminta asuransi untuk dependents kita, untuk kita sendiri sekian total. Sudah ada tuh jumlahnya, kalau di website kampusnya tuh sudah ada untuk single di atas 26 tahun, single di bawah 26 tahun, berkeluarga, single dengan satu anak, single dengan satu pasangan, atau aku single dengan pasangan, student dengan satu anak, terus student dengan satu pasangan, terus student dengan berkeluarga, itu kan ada tuh hitung-hitungannya berapa. Nah, dengan kita dapat funding letter dijelaskan kalau kita aman secara asuransi, itu bisa kita jadikan funding ini kan statement ya untuk melengkapi pembiayaan yang dibutuhkan, gitu Mbak.
Oke, mungkin Mudah-mudahan sudah menjawab ya Mbak ya. jawab Mbak Ima. Oke. Jawab Mbak, siap. Ini Bang. Ya, ya. Ya, kita tutup mungkin ya. Terima kasih Pak Dewi, waktunya kalau kita masih ada waktu nih ngobrol-ngobrol, kita ngobrol-ngobrol. Cuma kita tutup dulu, kita sapa semua. Oke, terima kasih banyak Mbak Dewi waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Ya, nanti kita record, akan kita share sama teman-teman. Terima kasih banget waktunya Mbak Dewi yang sudah menyediakan Sama-sama. waktunya. Pasti sibuk banget. Ini masih 2 minggu terakhir ya sebelum final semua ya. 2 minggu lagi kan kita Ini 4 minggu lagi kalau di sini. 4 minggu Ini ya. minggu ke-11. Kami minggu ke-12 ini. Artinya 3 minggu lagi, 15 lah kan semuanya kan. Iya. 3 minggu lagi, cuma minggu depan kayak kami reading week gitu. Ada mata kuliah yang kasih reading week, ada yang enggak gitu. Jadi ya padat. Tapi Ya, ditunggu main-mainnya kalau ada yang mau ke sini ke medicine. iya, nanti saya juga cari-cari itu karena kalau saya di sini untuk tahun keempatnya belum ada kepastian dari universitasnya. Cuma di tuitionnya tetap di cover dari semester 1 sampai semester 3 di cover, dan kalau saya dapat fellowship katanya sampai semester 5 juga sampai semester 5 maaf sampai tahun kelima juga di cover, tapi harus cari fellowship lagi. Jadi masih masih banyak yang harus diperjuangkan tuh ya Mbak ya. Tapi insya Allah ada jalannya ya Mbak ini ya. Amin, mudah-mudahan apa lewat fellowship. Teman-teman di sini juga dimudahkan kalau ada yang ingin langsung lanjut ke studi S3. Menjadi bisa ya. Ya, terima kasih. Oke, kita sama-sama. Terima kasih semuanya juga. Terima kasih Mbak Yani. Terima kasih Mbak Yani, Mbak Dewi. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.